Behance kan gitu ya. Di kesempatan saya Wandi Prayogi selaku host Assalamualaikum. Orang kumu ini. Oh, Ken yang mulai nih. Kan menang sih. Tunggu di situ, tenang Wan, tenang. Sekarang lupa. Saya Wandi Prayogi. Apa ya? Allah Akbar Mas Wandi. Bagaimana mau lem? Record masalah boleh. Grogi Pak. Saya Wandi Prayogi selaku host podcast apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Bawaslu dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal, Sesarengan Ngawasi. Saya Wandi Prayogi selaku host yang akan memandu jalannya podcast pada siang hari ini. Di kesempatan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu awasi dan cermati masa depan demokrasi dimulai dari daftar pemilih tetap atau DPT. Dua narasumber sudah hadir di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Yang pertama ada Ibu Sri Anjarwati. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Wandi. Gimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi beliau ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Divisi Pencegahan Parmas dan Humas. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk podcast pada siang hari ini. Sama-sama. Kemudian yang kedua ada Pak Septian Zubair Adnan. Jadi beliau ini adalah anggota KPU Kabupaten Tegal, Divisi Data dan Informasi. Betul nggak? Betul. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang untuk podcast Bawaslu ini. Sama-sama Mas, terima kasih. Baik sahabat Bawaslu, untuk mengawali podcast pada siang hari ini mungkin ada sedikit pertanyaan sebagai pemanasan mungkin ya. Dua lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Mereka memiliki peranan masing-masing, memiliki tugas masing-masing. Yang pertama adalah KPU sebagai penyelenggara teknis, kemudian Bawaslu mengawasi. Ke Bu Sri Anjar dulu ini. Boleh. Gimana Mas Wandi? Ini Bu, apa penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU? Bawaslu tugasnya salah satu mengawasi KPU. Ini kenapa sama-sama penyelenggara pemilu, kenapa diawasi nih Bu? Kenapa nggak percaya atau gimana ini? Sesama penyelenggara pemilu diawasi gitu ya. Oke. Saya nyapa sahabat Bawaslu dulu ya. Ya, okay. Silakan. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kami hadir kembali. Mendiskusikan gitu. Bawaslu salah satu tupoksinya adalah mengawasi gitu. Mengawasi apa? Bukan mengawasi personalnya KPU-nya enggak, tetapi mengawasi tahapan pemilunya, tahapan pemilihannya. Iya. Yang kebetulan tahapan secara teknis pemilu itu diselenggarakan oleh KPU kan begitu. Sehingga Bawaslu dalam hal ini adalah mengawasi semua tahapan pemilu yang sudah ditetapkan dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, kenapa harus diawasi? Apa karena nggak percaya dengan penyelenggara pemilu secara teknis gitu? Oh tidak, justru penyelenggara pemilu teknis kalau kemudian Bawaslu itu mengawasi, maka sama-sama mensukseskan kegiatan demokrasi ini kan begitu toh. Kenapa harus diawasi? Ya diingatkan, ya kan. Namanya
pekerja demokrasi. Dalam hal ini adalah misalkan pada tahapan pemilu kan begitu tuh. Jika ada yang lupa gitu loh, ya kan Mas Septian. Jika ada yang lupa, KPU melakukan hal yang tidak sesuai dengan regulasi, maka Bawaslu mengingatkan kan begitu, karena mengawasi sih, ya kan, mengingatkan, hai teman, ini loh ada yang kurang pas kan begitu, sehingga kalau ada yang kurang pas maka apa? Ya dipaskan kembali sesuai dengan regulasi yang ada kan begitu, sehingga tidak dalam rangka mengawasi personalnya, tapi adalah mengawasi kegiatan tahapan pada pemilu atau pemilihannya, begitu Mas Pandi. Oh iya, terima kasih Bu. Kemudian Pak Septian, ini tidak diawasi tapi diingatkan, kayak barangkali ada yang lupa gitu. Gimana ini Pak Septian? Ya betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Anjarwati. Dalam tahapan pemilu maupun pemilihan, kami selaku penyelenggara teknis tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Wandi, tentunya bukan dengan sengaja melakukan kelalaian ya, tapi mungkin ada beberapa yang kelewat atau lupa gitu ya. Jadi Bawaslu selalu mengingatkan untuk kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tegal, seperti itu Pak. Iya, ini kan KPU kira-kira selalu diawasi, diingatkan kan gitu ya dalam proses selama pemilu. Ini gimana? Hubungannya gimana ini? Baik-baik saja atau bagaimana ini? Kita selalu friendly ya Pak Septian ya. Bersinergi berarti ya. Sangat bersinergi. Selama ini kita bangun, saya agak sombong ya. Saya sudah 2 periode kan di Bawaslu itu. Selalu menjalin hubungan baik dengan KPU kan, ini adalah tidak bekerja individu gitu kan. Bekerja Sri Anjarwati enggak, tapi ini kan bekerja untuk negara kan begitu, khususnya di Kabupaten Tegal. Sehingga kalau selama ini sih kita baik-baik saja, so far fine saja kan. Kita mengingatkan pun itu kan juga dengan aturan main gitu kan, dengan regulasi yang ada gitu kan. Contoh simpel, saya dengan Pak Septian nih, ya kan, ngurusi salah satunya Pak Septian adalah daftar pemilih. Kita kan ngawasi gitu ya. Contoh coklat itu harus dilakukan door to door. Ya kan, ketika itu tidak dilakukan, ya kita colek, Pak Septian kok nggak door to door, kok hanya cuman dicentangi ini ada gitu misalkan. Sehingga sinergi itu membuat saya yakin lah dari lubuk hati kecil saya sebagai anggota Bawaslu yang kemudian dikatakan mengawasi lah ya, mengawasi, mengingatkan gitu teman-teman KPU. Saya yakin teman-teman KPU juga akan seneng lah. Kemudian ketika ada pekerjaan yang nggak pas, itu kemudian diingatkan, oh ini nggak pas nih gitu. Saya yakin kemudian KPU juga akan gitu ya. Mana toh bener nggak sih aku ini melakukan nggak pas, mungkin begitu ya Pak Septian ya. Gimana ya Pak Septian? Kalau menurut dari kami penelusuran dari lapangan juga, dari saran ataupun masukan dari Bawaslu sangat penting sekali untuk tentunya untuk kerja-kerja kami ya. Apalagi di pemutahiran data pemilih seperti tadi yang Bu Anjar sampaikan kan. Tadi dicontohkan coklit yang door to door, atau mungkin ada temuan pemilih yang belum masuk ke dalam daftar pemilih. Itu ya kita wajib menindaklanjuti dari saran perbaikan dari Bawaslu. Tentunya masukan atau saran atau kritik dari Bawaslu sangat penting buat kami. Tujuannya apa? Tujuannya agar tahapan-tahapan yang kita kerjakan itu berjalan sesuai dengan regulasi dan memperbaiki istilahnya mengoptimalkan ya Mas, mengoptimalkan dari kerja-kerja kami. Itu menurut saya masukan yang berarti buat kami. Bukan hanya Bawaslu juga Bu, kami juga menerima masukan dari seluruh masyarakat, tentunya.
Tapi tidak tertekan kan kalau diawasi sama kita? Kalau tertekan sih enggak Bu. Biasanya di tingkatan PPS mungkin seperti itu. Karena apa ya? Loh, kok kayaknya diawasi terus. Oh iya. Kalau saya kira sih untuk sekarang ini ya karena sudah diberi pengertian untuk badan ad hoc kami, tugas-tugas kami dan tugas-tugas Bawaslu dan jajarannya, mungkin ya sudah enggak terlalu malah mungkin saling bersinergi. Iya, sudah terbiasa. Jadi Bawaslu dan KPU itu bersinergi ya. Iya, harus bersinergi. Benar itu Bu. Pak Septian itu enak orangnya. Jadi kalau misalnya Bawaslu Kabupaten Tegal butuh data, itu kan Pak Septian, oh iya siap, langsung harus dikasih. Terima kasih Pak Septian atas sinergi. Saya yakin Pak Septian mengiyakan pun itu juga pasti sesuai dengan regulasi, karena ada yang tidak diiyakan. Ada. Yang dicalikan. Ada yang tidak diiyakan gitu. Tapi ketika yang tidak diiyakan itu pasti instruksi gitu. Tapi kalau instruksi kemudian tidak diiyakan kan kita pasti protes kan gitu Mas Pandi ya. Betul. Ya, di sana bisa kok di sini nggak bisa kan begitu ya Pak Septian ya. Betul. Gitu. Ya, baik. Ini berbicara tentang DPT ya. Sebelum menjadi DPT ini kan ada proses yang panjang. Betul. Melalui pemutakhiran. Betul Mas. Lah, apa pemutakhiran itu apa sih Pak dan seberapa penting gitu? Pemutakhiran data ya sangat penting Mas. Tentunya kegiatan pemutakhiran ya memperbarui data yang sudah ada dengan data yang baru. Data yang baru ini dari mana? Dari Kemendagri yang diturunkan oleh KPU RI. Jadi data itu disandingkan kemudian diturunkan. Untuk tahapan pemilu dan pemilihan, proses pemutakhiran data pemilih itu dilakukan secara atau menggunakan pencocokan dan penelitian dilakukan oleh petugas yang namanya Pantarlih. Jadi mencocokkan antara daftar pemilih yang kita punya dengan dokumen identitas yang pemilih punya atau masyarakat Kabupaten Tegal yang dimiliki. Seperti itu. Kenapa ini Pak? Apa tadi kan ada DP4 ya dari Kemendagri, terus data yang dimiliki oleh KPU, kenapa tidak langsung ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap gitu? Kenapa harus melalui dimutakhirkan dulu? Itu kan proses yang lama itu Pak. Jadi begini Mas, dinamisnya penduduk atau penduduk di wilayah Indonesia itu kan kita biasa mengenal data lampit atau lahir, meninggal atau pindah domisili. Itu kan setiap harinya ada aja. Kita juga nggak bisa kamu ini mau penetapan DPT jangan pindah dulu ya, nggak bisa Mas. Jadi itu yang perlu kita mutakhirkan. Jadi misalkan ada yang tadinya meninggal, maksud saya ada pemilih yang tadinya masih hidup, kemudian data pemilih sesuai dengan yang diturunkan oleh Kemendagri itu ternyata sudah meninggal, ya kami wajib untuk memperbarui data tersebut seperti itu. Iya, dari Bawaslu ini gimana? Selama proses pemutakhiran apa yang dilakukan ini? Selama proses pemutahiran data pemilih, Bawaslu ngapain? Ngawasi. Oh, ngawasi. Iya, betul. Iya. Nah, ngawasi apa yang diawasi? Apa yang diawasi kan begini, tadi KPU punya data DP4 dengan disandingkan dengan DPT pemilu terakhir ya kan. Lah itu Bawaslu kan nggak punya data DP4 dan DPT terakhir itu kan. Lah itu cara pengawasnya bagaimana gitu kan? Gampang kalau itu. KPU nggak ngasih, nggak apa-apa gitu kan. Karena alasannya KPU kan ada yang rahasia yang harus dijaga. Begitu kan. Nggak apa-apa. Biarkan KPU bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kita juga punya cara. 1000 cara bisa melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih kan begitu. Kita bisa melakukan, bisa. Contoh, ketika KPU menurunkan data DP4 yang disandingkan dengan pemilu terakhir, ya ini kita bicara pemilu ya, pemilu serentak kemarin, kepada teman-teman ad hoc dalam hal ini adalah Pantarlih kan. Betul. Ya, mereka kan keliling nih, ya kan, door to door gitu. Bawaslu ngawasi, benar nggak itu? Pantarlih itu door to door, kan begitu tuh.
Kalau nggak door to door, kita langsung bikin apa Mas Wandi? Bikin saran. Saran perbaikan. Ya, saran perbaikan. Pantarlih ono si an tuh nggak melakukan coklat door to door, salah satunya. Ya. Kemudian Pantarlih membawa data, ya kan? Dicocokkan datang ke rumah, mencocokkan KK dan KTP. Itu Pantarlih meskipun satu berapa Mas Septian, satu TPS ya? Satu PTS itu Pantarlih berapa? Ada dua yang pemilu itu kalau ada. Pemilu satu, kalau pemilu satu. Pilkada kemarin di atas 300 itu ada dua. Iya, ada. Kita bicara pemilu satu gitu kan. Satu Pantarlih membawa dokumen yang akan dicocokkan gitu kan. Kalau kita punya petugas kan satu TPS itu satu pengawas, tetapi ketika coklat itu kan kita belum ada PTPS kan? Belum adanya pengawas desa. Nah, kita kan punyanya hanya pengawas desa, dan pengawas desa kita kan cuma satu. Pantarlihnya KPU. Satu desa sejumlah TPS kan begitu ya. Bagaimana cara mengawasi? Biarin aja Pantarlih berkeliling. Teman-teman pengawas desa itu sesempatnya mengikuti teman-teman Pantarlih. Iya kan? Kalau sempat ya dikawal, kalau enggak gampang. Kita coklit. Ketika kita coklit, kita uji petik. Iya. Apakah benar TPS 1 desa X misalkan itu sudah dicoklit atau belum? Kan kita didatengin. Secara acak. Iya, secara acak. Kita sampling. Iya kan. Sudah dicoklit, sudah. Buktinya apa? Pemilih ada kan? Apa namanya, tanda terima sudah dicoklit. Satu, dilihatin. Kalau kebetulan tidak ketemu, gampang aja. Rumahnya ditempeli stiker enggak? Gitu kan? Kora ditempelin kan begitu. Sehingga Bawaslu meskipun enggak punya data, enggak peduli. Gitu. Selain uji petik yang dilakukan teman-teman Pantarlih secara door to door dengan bukti yang stempel stiker, kan kita juga bisa uji petik di tempat keramaian. Contohnya uji petik gimana? Kita membantu KPU sebenarnya. Iya, betul. Ya. Dengan DPT online-nya KPU. Bawaslu apa? Dalam rangka mengawal hak pilih kan begitu tuh. Pakai banner itu ke tempat yang ramai. Biasanya dilakukan teman-teman pengawas pemilu di tingkat kecamatan, desa itu kan dengan bawa banner ke tempat keramaian, Car Free Day, pasar Kremping atau pasar Tiban itu, kemudian objek wisata dengan mengecek KTP, minta KTP. Kalau yang bersangkutan mau ngecek sendiri, syukur alhamdulillah. Kalau nggak mau kita cek. Sehingga di situ kita juga bisa melakukan acak. Kalau memang itu belum tercoklit, maka dia belum terdaftar di salah satu TPS gitu, akan kelihatan. Kalau yang sudah kan kemudian akan muncul, oh nama si X, alamat Y, TPS-nya sekian. Itu salah satu upaya Bawaslu. Ya, baik. Kembali ke Pak Septian ini. Iya. Barangkali sahabat Bawaslu juga banyak yang nanya itu, Pak. Proses pemutakhiran itu barangkali bisa diceritakan, Pak, dari mulai apa dulu ini? Prosesnya cukup panjang, Mas. Jadi sejak data DP4 itu diturunkan oleh KPU RI, selanjutnya adalah pencermatan. Dilakukan pencermatan berapa jumlah data yang turun, itu nanti kita rekap, kemudian diturunkan lagi ke PPK, kalau sudah ada PPK-nya. Nah, kemudian data tersebut dibuat suatu daftar pemilih. Di daftar pemilih itu nanti masuk TPS berapa, namanya siapa saja. Nah, kemudian setelah daftar pemilih sudah jadi, dilakukanlah pencoklitan. Pencoklitan tadi oleh petugas Pantarlih
tadi disampaikan door to door juga, door to door. Setelah itu mencocokkan, kemudian ada yang namanya penetapan DPS. Penetapan DPS ini hasil dari pemutakhiran yang dilakukan oleh Pantarlih, pemutakhiran data melalui coklit, kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan tanggapan dan masyarakat. Kami KPU Kabupaten Tegal setelah penetapan DPS itu biasanya kita punya program yang namanya uji publik. Uji publik ini macam-macam, Mas. Kalau tadi sahabat Bawaslu tahu, Bu Anjar sebagai Bawaslu uji petik. Kalau kita uji publik. Kita bisa datang ke tempat keramaian, terus kemudian bisa secara forum mengundang RT RW yang dilaksanakan oleh PPS dengan mencocokkan data yang kita punya, daftar pemilih sementara. Kalau RT kan pasti mengenal warganya. RT-nya ini namanya ini sudah terdaftar belum? Si A si B-nya kan sudah kelihatan, Mas. Nah, dari tanggapan masyarakat ini nanti kita olah. Kalau memang masih ada yang belum terdaftar atau mungkin belum dicoret karena tersaring atau TMS, itu nanti kita akan langsung tindak lanjuti. Setelah sudah ada yang namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, itu tadi setelah DPS diolah kembali menjadi DPS HP atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Lah kemudian setelah itu kita mendapatkan tanggapan masyarakat juga dari Dukcapil, karena sekarang sudah terpusat, data diturunkan oleh Dirjen Dukcapil langsung melalui KPU RI. Itu yang tadi saya sampaikan, data lampit. Nah, setelah itu karena data lampit diturunkan, kita wajib menindaklanjuti data tersebut. Nah, disitulah analisa kegandaan dilakukan. Jadi begini, Bu, kenapa ada analisa kegandaan? Biasanya karena dinamisnya perpindahan penduduk ya, itu kan kita mendapatkan tanggapan masyarakat bahwa di sini ada pemilih baru. Ternyata karena pindah domisili masuk di daerah sebelumnya itu belum tercoret, maka terjadilah kegandaan. Nah, itu yang kita harus beresi sebelum penetapan daftar pemilih tetap. Seperti itu, Mas. Iya. Berarti itu tadi proses sebelum jadi DPT itu. Itu kan panjang kali lebar. Ini tentu membutuhkan tenaga yang ekstra. Luar biasa. Apa yang dilakukan Bawaslu ini, Bu, selama proses ini? Selama itu. Iya, itu kan tadi yang pertama itu kan ada coklit, kemudian jadi DPS, kemudian ada DPS HP sampai DPT ditetapkan ya. Iya, sampai dengan DPT ditetapkan. Nah, ini tahapan ini Bawaslu ini apa ini yang dilakukan? Tentu pengawasan gitu kan ya. Kemudian strateginya gitu. Ya dari sub tahapan tadi itu. Kan begini. Daftar pemilih ini adalah salah satu pondasi dalam pemilu. Iya kan? Jadi kita sebagai penyelenggara ini, karena dia adalah salah satu pondasi dalam pemilu, maka harus memastikan semua WNI yang sudah mempunyai hak pilih itu adalah terfasilitasi, dimulai dengan adanya daftar pemilih ini, kan begitu. Nah, prinsip dalam pemutakhiran daftar pemilih yang dimulai dari coklit sampai kemudian DPT sampai sekarang non tahapan ini ada yang namanya PDPB, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya bicara itu kan. Yang pertama adalah komprehensif, kemudian inklusif, kemudian akurat, mutakhir, ya kan, akuntabel, ya kan, terbuka. Ini beberapa hal prinsip yang untuk pemutakhiran daftar pemilih. Nah, dengan prinsip yang seperti itu, maka Bawaslu dalam rangka mengawal hak pilih
dengan teknis yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU, maka Bawaslu juga akan mengawal pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dari awal sampai akhir. Ingat, pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pada tahapan ini tahapan yang paling lama. Benar nggak Pak Septian? Iya, paling lama. Karena apa? Sudah dari mulai awal sampai akhirnya di mana? Di pemungutan suara itu masih daftar pemilih harus terkawal. Kan yang menggunakan hak pilih tidak hanya orang yang terdaftar dalam pemilih tetap dong. Ada yang namanya daftar pemilih tambahan, ada nama daftar pemilih khusus, iya kan? Jadi tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini tahapan yang paling panjang dalam pemilu. Saya katakan dari awal sampai dengan akhir di pemungutan suara. Sehingga Bawaslu ngapain? Ya kita awasi terus. Dari mulai coklit, proses coklit, ditetapkan DPS, diumumkannya DPS diumumkan atau tidak selama berapa hari Pak Septian? Pengumuman DPS? Pengumuman DPS diumumkan 14 hari. Nah, 14 hari harus di tempat strategis. Betul. Gitu ya kan? Diumumkan enggak oleh KPU? Di tempat strategis enggak? Ya, ini ada catatan sedikit penempelan yang di tempat tidak strategis sempat kita sampaikan juga ya pengalaman itu. Kemudian setelah DPS diumumkan kan dapat masukan KPU. Saya yakin tidak hanya dari KPU. KPU tidak hanya dapat masukan dari Bawaslu. Iya kan? Pasti dari masyarakat luas pun. Ada yang mungkin sudah dicoklit namanya belum ada di DPS itu ketika diumumkan. Nah, kemudian setelah DPS diumumkan ada masukan dari salah satunya Bawaslu, kemudian masyarakat itu sendiri gitu ya. Kemudian ada yang namanya DPSHP gitu kan. DPSHP diumumkan sebelum ditetapkan. DPT kan KPU selalu memberikan info kita mau netapin ini. Kemudian apa yang dilakukan? Banyak diawasi DPS diumumkan enggak? Kok namanya teman-teman kita yang talk di bawah itu kan sering melaporkan, tuh ini namanya sudah dicoklit nih tapi belum masuk DPS kan begitu ya. Ya sudah, kita apa? Saran perbaikan. Kan banyak saran perbaikan yang kita sampaikan ya kan ke KPU. Berarti setiap kali Bawaslu menemukan apa yang tidak sesuai dengan regulasi itu di KPU dikasih saran perbaikan. Iya harus dikasih tahu saran perbaikan itu. KPU menindaklanjuti enggak? Tentu harus ditindaklanjuti. Iya, pasti saya yakin lah ketika kemudian KPU menerima bahasa kerennya itu adalah sarper. Saran perbaikan apapun bentuknya. Saya yakin tidak hanya di tahapan pemutakhiran daftar pemilih kan, sarper itu. Pasti kemudian KPU akan cross check. Bener enggak sih gitu ya kan? Bener enggak sih nama si ini itu ganda gitu kan? Bener enggak ini nama si ini itu kemudian sudah meninggal tapi muncul lagi. Nah, kasusnya kan yang banyak itu. TMS yang kadang-kala masih sering nongol. Karena faktornya apa? Salah satunya adalah tidak ada dokumen administrasinya kan begitu. Setelah DPS kembali lagi, setelah DPS ditetapkan dapat sarper, saya yakin KPU menindaklanjuti. Ini saya bicara kita saja. Kalau KPU Tegal kan selalu men-TL lah bahasa singkat kita, menindaklanjuti apa yang kita sarperkan. Sampai kemudian DPSHP itu kemarin yang menetapkan adalah teman-teman PPK toh? Iya. Nah, yang diawasi oleh teman-teman Panwascam kan begitu, dan itu dilaporkan ke masing-masing. Panwascam melaporkan ke Bawaslu, PPK kemudian melaporkan ke KPU. Sampai kemudian ditetapkannya adalah DPT Kabupaten Tegal itu. Nah, proses sepanjang itu kontribusi Bawaslu saya yakin luar biasa. Saya merasa iya. Karena saya melakukan gitu loh. Melakukan mengawal itu dan banyak masukan dari masyarakat, kemudian teman-teman pengawas di tingkat bawah kita bahwa ketika ada hal yang kemudian itu tidak mengakomodir pemilih, entah itu kemudian persoalannya dia sudah pindah, pemilih yang tidak dikenali, kemudian pemilih yang TMS gitu ya. TMS itu salah satunya sudah meninggal tapi namanya masih ada. Buktinya apa? Misalkan administrasinya nggak ada, difotolah buku Yasinnya misalkan kan begitu.
Kemudian kalau enggak yang lebih ekstrim lagi, tengere sing difoto. Ya kan, untuk membuktikan bahwa pemilih itu sudah TMS. Hanya kemudian KPU punya metode, karena itu dianggap tidak mempunyai surat kematian, akta kematian, maka di akhir itu hanya ditandai bahwa ini sudah TMS meninggal, kemudian undangannya itu kemudian dikembalikan, kan tidak dikembalikan kepada KPU. Nah, saya kira untuk Bawaslu pengawasan ya tadi, kalau pemutahiran daftar pemilih itu pengawasan yang paling lama. Dan tidak hanya itu yang diawasi, semua tahapan pemilu ya diawasi. Hanya yang lama dalam hal pengawasan itu adalah di pemutahiran daftar pemilih. Mungkin itu Mas Wandi. Iya, baik. Ya, kembali ke Pak Septian ini ya. Ini kan proses tadi sudah kita bahas ya, bahwa proses pemutahiran ini untuk menjadi DPT itu sangat panjang gitu. Paling panjang mungkin di antara tahapan-tahapan yang lain gitu ya. Nah, itu tantangannya apa sih Pak? Ada nggak sih itu untuk di Kabupaten Tegal? Untuk tantangan ya di Kabupaten Tegal. Kalau tantangan sih begini Mas. Sebenarnya ini masih ada data misalkan ya, 1 NIK digunakan 2 pemilih. Nah, itu bagaimana kita menyelesaikan itu? Ada itu Pak gitu. Ada. Oh, bisa ya, padahal udah ini ya IKTP. Ya mungkin karena dulu kan sistem kependudukan kita akan terdistribusi. Nah, kalau sekarang kan sudah terpusat. Jadi kegandaan seperti itu masih ada tapi sedikit. Jadi ini kita juga membantu atau mendorong pemilih tersebut untuk memperbarui identitas mereka. Saya pernah pada saat itu 1 NIK digunakan 2 pemilih. Nah, kemudian karena memang tercatat siaknya adalah di wilayah lain, kebetulan di Kota Tegal. Nah, akhirnya pemilih yang di Kabupaten Tegal ini kita dorong untuk ke Dukcapil untuk meregistrasi nomor induknya atau NIK setelah sampai jadi untuk dimasukkan ke daftar pemilih kita. Jadi prosesnya ya seperti itu kita. Jadi bukan hanya kita dapat data atau kita dapat data terus kemudian menindaklanjuti, terus kemudian sampai istilahnya sampai mendorong supaya pemilih tersebut memiliki identitas yang sesuai dengan regulasi tersebut atau data tunggal, bahasa kita itu seringnya menyebut data tunggal. Nah, jadi tidak ada kegandaan kembali. Kalau dari segi geografis gimana? Kalau segi geografis, ya tantangannya mungkin terjal di daerah-daerah. Tentunya pasti ya, kita di awal pada saat pemetaan tempat TPS pasti kan selalu memetakan ya Mas ya, daerah mana yang rawan. Daerah mana yang rawan, dalam arti rawan di sini adalah satu, kerawanan dalam bencana. Kebetulan pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin adalah musim penghujan Mas. Iya betul. Musim penghujan, jadi kita wanti-wanti agar badan ad hoc kita baik PPK, PPS itu mengkondisikan daerahnya. Apabila misalkan daerah rawannya di mana saja, rawan longsor, rawan banjir dan lain sebagainya. Itu juga kami bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Tegal. Jadi intinya supaya ketika pada saat pelaksanaan pemungutan suara itu kita bisa berjalan dengan lancar seperti itu Mas. Terus kemudian untuk akses listrik, akses listrik kita juga berkomunikasi dengan pihak PLN supaya supaya pada saat pemungutan ataupun rekapitulasi yang diadakan di kecamatan ataupun di kabupaten itu
listrik tetap berjalan atau bisa berjalan lah seperti itu. Terus kemudian ada juga untuk akses internet. Nah, tentunya untuk daerah-daerah yang terpencil, terus daerah-daerah terluar atau terjauh dari Kabupaten Tegal ini, itu kan juga ada kesulitan untuk akses internet ya. Jadi kita mengakalinya dengan menggunakan WiFi atau Starlink atau apalah bahasanya seperti itu. Jadi sudah ada pencegahan atau mitigasi agar supaya proses dalam pemilu maupun pemilihan itu bisa berjalan lancar seperti itu. Iya. Balik lagi ke Ibu Sri Anjarwati ini. Yap. Ya kalau KPU Kabupaten Tegal itu kan tadi tantangannya itu. Kalau di pengawasan ada nggak ini tantangan dalam melakukan pengawasan ini terhadap pemutakhiran? Tantangan tentunya ada gitu kan. Tapi kita anggap tantangan itu adalah sebuah semangat gitu kan. Semangat memperoleh hal yang baru gitu kan. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU dalam hal ini di pemutakhiran daftar pemilih atau menvalidkan pemilih ini tentunya lebih lebih teruji adrenalinnya itu adalah di Bawaslu. Kalau KPU kan ada data Mas Wandi. Iya kan? KPU itu punya 1, sekian juta pemilih, iya kan? Dia ada datanya gitu dah. Sedangkan kita dikasih datanya itu toh kalau dikasih datanya itu biasanya ada yang ditutupin kan? Iya kan? Ada yang ditutupi. NIK-nya itu kan ditutupin ya. Nah, kita hanya punya nama dan alamat gitu kan. Kan tantangan bisa jadi kan satu RT itu namanya nama Wandi itu tidak hanya satu Wandi, kan ada 2, ada 3 kan gitu. Kita memastikan data ini supaya salah satunya supaya data ini adalah tidak ganda. Kan begitu. Kita lebih lagi tantangannya. Kita pernah kan melakukan pengawasan di daerah atas gitu ya. Berdasarkan masukan dari masyarakat bahwa daerah itu adalah pernah ada adanya protes dari masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena pemilih itu tidak terdaftar dalam pemilih itu. Maka kita juga ke sana, ke daerah. Dan daerahnya kan juga nggak gampang kan, itu juga sulit dan terjal. Tapi kita datang ke sana, memastikan apakah benar gitu, yang diinformasikan sama masyarakat itu. Ternyata iya memang benar. Waktu itu belum ditempeli stiker salah satunya itu. Nah, kemudian ada pemilih yang belum terdaftar di DPS kalau nggak salah karena belum tercoklit. Nah, ketika kita temu dengan teman-teman yang penyelenggara pemilu teknisnya itu dikatakan ketika ke situ beberapa kali itu tidak ketemu gitu loh. Ya, sehingga karena belum ketemu sampai DPS mau ditetapkan, akhirnya kan namanya belum muncul gitu loh. Sehingga kita langkah kita yang memberikan saran perbaikan dari bawah. Kita menyampaikan dengan teman-teman PKD waktu itu ya sudah bikinkan sarper ke teman-teman PPS untuk dibuat perbaikan siapa aja namanya ini supaya dia tidak kehilangan hak pilih. Itu salah satunya. Tantangan kita kan berdasarkan laporan masyarakat, iya kan? KPU ada datanya, kita ada datanya aja kan nggak lengkap. Kita tahu masyarakat itu belum terdaftar itu kita bisa cek di DPT online-nya KPU kan salah satunya itu. Atau kalau enggak di DPS yang diumumkan, atau DPT yang diumumkan kan begitu. Ternyata belum terdaftar namanya, padahal dia warga situ, misalkan warga Kabupaten Tegal misalkan. Tadi kalau Mas Septian mengatakan ada hak pilih yang satu orang nicknya satu nick 2 orang. Satu nick 2 orang. Kita pernah dapat laporan, Mas. Itu satu orang nicknya
berbeda, beda kota, ya kan? Ini saya contohkan nih, saya Anjar, tapi punya nick di kota X dan punya nick di kota Y. Mas Wandi ingat nggak peristiwanya di mana? Baksio. Bukan. Oh, bukan. Dukuturi. Oh, Dukuturi. Ingat nggak KTP-nya di fotokan di kita, dia ternyata pindahan dari Brebes apa gimana gitu loh. Nah, dia pindah ke Tegal atau sebaliknya lah peristiwa itu, gitu kan. Itu juga menjadi tantangan kita ngudari nih, jangan sampai kemudian pemilih ini menggunakan hak pilih sampai 2 kali, gitu kan. Meski di 2 kabupaten yang berbeda, kan begitu. Apalagi kalau misalkan yang begitu terjadi dalam 1 RT, gitu kan lebih bahaya lagi, bisa menggunakan hak pilih 2 kali, kan begitu. Nah, kemudian tantangan berikutnya apa? Menyadarkan pemilih untuk minimal membantu Bawaslu mengawasi. Dalam hal ini adalah pengawas partisipatif, gitu ya. Masyarakat ini bagaimana sih bisa membantu Bawaslu dalam mengawasi pemilu, gitu. Contoh simpel saja, dalam hal pemutakhiran daftar pemilih, minimal masyarakat ini mengawasi dirinya sendiri. Agak melebar lagi adalah ke keluarga, melebar lagi ke tetangga, kan begitu. Untuk apa? Apakah dirinya sendiri ini sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap tadi, kan begitu. Minimal itu. Kalau belum, maka masyarakat ini kemudian segera melaporkan, kan begitu. Aku belum terdaftar loh, aku kan punya hak pilih, gitu. Aku kok belum didatengin ya, gitu kan. Kalau bahasa coklit itu mungkin masyarakat belum ini ya, ada yang mengatakan tahu, ada yang mengatakan tidak. Karena kadang-kadang kita datang aja, Pantarlih datang itu sudah persepsinya sudah beda-beda kan masyarakat itu. Ya, padahal Pantarlih datang untuk mencocokkan data, tapi ada yang makna berbeda, kan begitu. Ngasih bantuan misalnya. Nah, kan penerjemahannya orang beda-beda kan. Nah, ketika itu kemudian tidak ada, misalnya aku kok belum didata ya. Rumahku kok belum ditempelin stiker. Stiker itu sebagai alat kontrol menurut saya. Iya kan? Apa kalau rumahnya belum ditempelin stiker, bisa jadi positif kita stikernya belum ditempel. Karena apa? Barangkali yang punya rumah nggak mau ditempeli stiker karena merusak keindahan, gitu kan. Bisa jadi memang itu belum didata sehingga belum dikasih stiker, gitu. Tantangannya gitu. Iya, kalau yang ketika kita lewat, saya aja kalau lewat di desa gitu, itu kok stikernya belum ditempel ya? Itu sudah dicoklat apa belum? Saya identifikasi kok. Saya identifikasi ini. Itu kan hal kecil menurut saya, tapi dampaknya besar. Lewat rumahnya kok nggak ada stikernya ya? Nanti saya coba ketemu dengan teman-teman pengawas ad hoc gitu. Rumah ini belum ditempeli stiker, memang belum ditempeli stiker, apa memang belum dicoklat? Oh nggih Bu, sebentar. Nanti kita sama-sama cek ke sana. Nah, nyatanya belum. Dereng wonten Bu sing ini. Nah, misalkan seperti itu ya. Itu tantangan kita kan berarti apa? Ya, kita harus teliti kan. Satu, teliti. Kemudian mengajak masyarakat untuk minimal mengawasi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan itu juga menjadi tantangan karena mereka harus menyadari. Mereka itu harus sadar betapa pentingnya hak pilih mereka itu dinanti, gitu kan ya. Dan harus melakukan itu dengan kesadaran. Kalau tantangan secara geografis ya, Kabupaten Tegal kan memang luas. Kita kita punya laut, kita punya gunung, ya kan. Tantangan kita itu secara geografis. Masyarakat kita kan luar biasa heterogennya, ya kan. Yang di atas ya ada yang menjadi pekerja di luar kota, kan begitu. Ada yang warteg, kemudian yang pantura itu ada yang
nelayan gitu kan. Ya kalau nelayannya tahunan bisa diprediksi, kalau yang 3 bulan yang berangkat pagi pulang sore itu kan juga sebagai tantangan. Nah, apakah kemudian hanya sebatas itu juga tantangannya? Enggak gitu. Kita itu adalah prinsip pemutakhiran daftar pemilih, satu tadi komprehensif berarti secara keseluruhan, kemudian inklusif itu ya secara menyeluruh tanpa membedakan siapa itu pemilih. Yang penting warga negara Indonesia sudah memenuhi syarat hak pilih, salah satunya umur 17, belum 17 tapi sudah menikah, kan begitu ta. Berarti ini tidak pandang bulu siapapun. Salah satunya adalah apalagi pengawalan teman-teman difabel. Itu juga perlu perhatian. Kemudian teman-teman atau warga negara Indonesia yang dikatakan apa ya, marginal, marginal ya tadi pinggir lah. Kalau kita kan punya pantai gitu kan, terus kita punya gunung. Ini adalah pemilih yang perlu kita jaga, perlu kita ajak diskusi gitu, dan nggak gampang gitu ya. Ketika kita mau sosialisasi, mereka lagi bekerja melaut, sehingga kita mau bersosialisasi pun kan juga menyesuaikan dengan waktu mereka. Contoh salah satu tempat yang kita datengin itu harus sore karena kalau pagi mereka berkebun, harus pagi karena siang melaut misalkan, ya. Ada tempat-tempat seperti itu. Kemudian kita juga punya tempat yang apa ya Mas Wandi, bahasa ininya itu di Pantura itu loh, tempat lokalisasi. Apa itu? Iya. Nggak ngerti ini. Serius nggak ngerti. Oh ya, kita punya, meskipun itu secara apa namanya, pemerintahan gitu ya, kan sudah memang ditutup sama pemerintah ya. Iya. Tetapi kan tetap ada penduduknya di situ itu. Dan kita juga melakukan di situ, kita cross check ke sana, apa benar di lingkungan itu kan ada pemilih kita gitu loh. Kalau kemudian pada tahapan pemilu, mereka kan kita lihat KTP-nya di mana sudah terdaftar. Kita kan harus datengin, cek DPT online, diminta KTP-nya sudah terdaftar apa belum, enggak kita pastikan. Tantangan belum tentu kita datang ke sana itu diterima. Kadang-kadang ya ngumpet kan begitu ya. Ya kita memaklumi saja. Dan kita berusaha gitu menyampaikan hal-hal yang prinsip kepada warga ini, karena di situ juga banyak warga lokalnya selain warga yang memang datang ke situ. Nggak tahu Mas Septian ini selaku penyelenggara teknis sudah ke sana atau belum, saya nggak tahu. Tapi kalau saya setiap periode pemilu itu pasti kita datengin, karena di sana juga potensial pemilihnya itu juga cukup lumayan banyak gitu. Kita mendatangi gitu. Meski itu juga saya tadi tantangan, nggak gampang kita masuk ke sana juga nggak gampang gitu. Tapi pendekatan humanis, pendekatan apa namanya ya kita soft saja lah. Itu kita lakukan gitu. Sehingga kalau kita anggap tantangan Bawaslu, tantangannya ya kita anggap jangan tantangan lah, apa ya, lebih enak yaitu sebagai pemacu kita bekerja dalam rangka memastikan pengawalan hak pilih ini gitu. Sehingga prinsip berikutnya bahwa pemilih itu adalah mutakhir juga itu, kemudian secara menyeluruh tadi komprehensif, kemudian akuntabel gitu, kemudian terbuka, ya kan, itu bisa terpenuhi. Mungkin gitu Mas Wandi. Iya, luar biasa ya, tantangannya tidak mudah berarti ini ya. Tapi tetap dibawa enjoy aja. Harus enjoy. Iya, riang gembira. Wajib itu riang gembira. Ya, kembali ke Pak Septian ini. DPT itu kan tadi sudah dibahas melalui melalui proses yang panjang ya, melalui pemutakhiran itu. DPT itu kan artinya sudah dikunci ya. Sudah dikunci, sudah ditetapkan bahwa nanti yang memilih itu sekian untuk melakukan yang akan dikonversi untuk menjadi suara ya. Iya. Suara ya. Nah, misalnya yang sudah ditetapkan
yang namanya manusia ya. Iya. Di kemudian hari itu kemudian kan mereka kayak misalnya tadi dibahas pindah misalnya, pindah domisili. Terus kemudian juga ada nanti yang misalnya selama ketika DPT ditetapkan dalam perjalanannya ada yang meninggal ya kan misalnya kan. Kemudian ada juga yang belum terdaftar misalnya. Sementara DPT sudah ditetapkan, sudah dikunci kan. Lah, bagaimana kemudian Bawaslu menyikapi ini? Ini belum terdaftar nih, ini boleh nggak ini nanti untuk menggunakan hak pilihnya gitu. Sementara ini sudah udah bisa sejuta lah kan gitu. Betul. Gimana ini? Jadi setelah penetapan DPT tentunya tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar ya. Kita itu pemutakhiran data itu sampai nanti pada saat pemungutan suara juga. Iya. Yang namanya tadi setelah penetapan DPT itu ada yang namanya pindah memilih Mas atau DPTB. Itu dalam pemilu ya, pemilu dan pemilihan. Itu setelah DPT. Setelah ada pemilu. Ini ya. Biasanya dikarenakan itu ada halangan tertentu di wilayah asal, tidak bisa menggunakan hak pilihnya di wilayah asal, mengajukan pindah memilih di wilayah lain seperti itu. Tentunya ada beberapa kategori alasan ya. Yang pertama itu ada meninggal, terus kemudian ada dirawat di rumah sakit, terus kemudian ada yang karena bersekolah, jadi menggunakan hak pilihnya di wilayah kampus atau di kos-kosan kampus lah dekat wilayah situ. Kemudian ada juga karena bencana alam, kemudian ada juga dikarenakan masuk ke lembaga pemasyarakatan. Itu salah satu pindah domisili atau pindah memilih setelah penetapan DPT. Itu ada yang namanya tahapan pindah memilih. Nah, pindah memilih ini bisa menggunakan hak pilihnya bagaimana gitu kan. Kalau pemilu masih dalam, tentunya kita melihat dari daerah pemilihannya. Kalau misalkan antar kecamatan, itu masih antar kecamatan, itu masih bisa menggunakan hak pilihnya untuk presiden. Terus kemudian ada DPR RI, antar kecamatan ya, DPR RI, DPD. Terus kemudian terus kemudian ada DPRD provinsi, terus sudah 4 suara. Karena tergantung kecamatannya juga. Ya, kalau masih satu dapil enggak, masih satu dapil enggak. Terus kemudian antar begitu juga dengan antar kabupaten kota atau antar provinsi seperti itu kan. Karena kan melihat dari daftar pemilih daerah pemilihannya, dari daerah pemilihannya. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan daftar pemilih khusus. Nah, tadi disebutkan bahwa ini bagaimana setelah penetapan DPT itu ada pemilih yang belum terdaftar. Nah, itu masih bisa menggunakan hak pilihnya, Bu, karena itu hak pilih kan ya. Itu bisa menggunakan yang namanya daftar pemilih khusus. Nanti yang pemilih tersebut pada saat pemungutan suara itu bisa datang pukul 12 siang sampai jam 1 itu untuk menggunakan hak pilihnya di situ. Tapi kan harus sesuai dengan KTP, sesuai alamat KTP, itu. Alamat domisili ya, seperti tidak bisa sembarangan. Betul, kan artinya. Jadi harus sesuai dengan daftar pemilih khusus sesuai dengan alamat KTP yang tertera, kan begitu. Ya itu kan misalnya DPT sudah ditetapkan, kemudian dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan menuju KTP ya jam 12. Itu kalau ketemu Pak Septian, Bu. Mungkin itu sih pemilih boleh memilih. Ini kalau ketemu Pak Septian kan tidak mesti pemilih itu kemudian tidak ketemu Pak Septian, kan ceritanya kan berbeda. Barangkali ada jajaran dari Pak Septian itu tidak, katakanlah kurang tidak mengerti tentang kurang menguasai regulasi gitu ya. Ternyata tidak boleh, kamu kan tidak terdaftar di DPT, kamu nggak boleh memilih gitu. Kemudian lapor Bawaslu, apa yang Bawaslu lakukan ini, Bu?
Sarper kita lihat gitu ya. Kalau kemudian pemilih DPK mau menggunakan hak pilihnya tapi alamat KTP-nya tidak sesuai, ya kan otomatis KPU melalui jajarannya kan juga akan masuk larang, kan tidak bisa kan begitu kan. Nah, dan KPU melihat kan, KPU dan jajarannya benar nggak KTP-nya tidak sesuai gitu. Misalkan Demang Harjo RT 05 RW 01 sesuai alamat itu enggak. Kalau enggak maka dengan terpaksa kan. Nah, tidak boleh. Tetapi kalau kemudian sesuai, ya nama Anjar RT 0501 Desa Demang Harjo enggak terdaftar nih di DPT entah sesuatu hal gitu ya. Juga boleh lah Kak namanya gitu. Oh bisa kok pakai KTP gitu. Datang idik ke TPS gitu ya. Sesuai. Kemudian itu ditolak gitu kan. Ya oleh teman-teman jajarannya Pak Septian dalam hal ini KPPS gitu, nggak boleh nih kan tidak ada di DPT. Ya kalau kebetulan itu kenanya Bu Anjara ya langsung ngomong kok nggak bisa sih kayak gitu. Kalau kebetulan itu bukan saya, misalkan warga negara yang lain, kan ada teman pengawas di tingkat TPS itu kan bisa menyampaikan saya kan alamatnya sini gitu kan. Berarti kan harusnya boleh kan begitu ya Pak Septian ya. Saya sesuai dengan alamat yang tertera begitu. Dan judulnya apa? Ya tadi rumusnya saran perbaikan kan begitu Mas Wandi. Iya, itu seandainya aja itu. Iya, seandainya aja. Tapi di masalah penting kemarin enggak ada ya Pak. Enggak terjadi. Aman. Artinya ya jajaran KPU dan Bawaslu sudah membekali teman-teman jajaran dari mulai tingkat kecamatan sampai TPS itu sudah betul begitu. Sehingga tidak terjadi DPK yang sesuai dengan alamat KTP tidak terlayani. Begitu ya Pak Septian ya. Iya, terima kasih Bu atas penjelasan. Iya, kembali ke Pak Septian ini tadi kita bicara pemutakhiran di tahapan ya, baik pemilu ataupun di pemilihan. Nah, sekarang ini kan tidak tahapan nih atau non tahapan. Betul. Apakah masih dilakukan pemutakhiran ini Pak? Ya, masih Mas. Kita masih jalan untuk pemutakhiran data pemilih. Untuk apa ini Pak? Ya tentunya untuk memperbarui data sama seperti pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan. Tentunya tadi karena dinamisnya perubahan penduduk ya. Iya, betul. Ada lahir, ada meninggal, ada pindah domisili dan lain sebagainya. Itu kan perlu yang namanya dimutakhirkan Mas. Jadi apa saja yang misalkan yang bisa mempengaruhi daftar pemilih itu tadi lahir, meninggal, pindah domisili dan lain sebagainya itu kita rekap atau kita proses untuk memperbarui data. Data yang mana sesuai dengan regulasi data terakhir. Data terakhir yang kita punya adalah DPT pada saat pemilihan itu yang kita dimutakhirkan. Nanti dipakai untuk ini ya, untuk pemilu yang akan datang itu. Kita kan melaksanakan pemutakhiran data pemilih ini itu kan per 3 bulan atau per triwulan. Triwulan. Jadi dalam 1 tahun itu 4 kali. Jadi selama 1 tahun itu dimutakhirkan sampai tahapan pemilu. Dan kemudian nanti pada saat tahapan pemilu atau pemilihan ini akan disandingkan lagi dengan DP4 ataupun nanti kita lihat saja nanti Mas. Iya. Kita lihat endingnya bagaimana. Berarti ini tetap walaupun di non tahapan tetap melakukan pemutakhiran yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Betul Mas. Kemarin triwulan 2 ya sudah triwulan 2 seminggu yang lalu. Ya ke Bawaslu lagi ini. Iya. Gimana? Apa yang Bawaslu lakukan ini? Pengawasan. Apa? Judulnya kan Badan Pengawas Pemilu kan begitu ya. Iya. Ada tahapan, tidak ada tahapan. Kita pekerja demokrasi harus kita tunjukkan ke publik bahwa kita tidak ada tahapan bekerja. Yes. Apa? Ini salah satunya mengawasi yang namanya PDPB, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Meskipun ya kan lagi-lagi
yang diberikan ke Bawaslu adalah hanya rekap kan begitu ya kan, karena regulasinya berbicara begitu kan. Betul, begitu hanya rekap yang diberikan, tetapi kemudian Bawaslu terus berinovasi gitu loh ya, memberikan akan kita berikan masukan gitu loh ya. Kalau sampai kemudian ada warga masyarakat gitu dari data yang diberikan gitu, yang diumumkan oleh KPU melalui medianya, ada laporan gitu ya kan, dengan cara bagaimana ya tadi saran perbaikan, ini orang sudah meninggal gitu lah, jadi kan rekapnya KPU kan akan berubah ya kan. Dan laporan harus dari Bawaslu toh enggak, saya yakin ya KPU akan menerima dari semua komponen masyarakat, tidak hanya dari Bawaslu. Tetapi Bawaslu punya tugasnya apa? Mengawasi berjalannya ini gitu loh. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini harus tetap berjalan sesuai dengan regulasinya KPU gitu ya. Harus dimutahiran per 3 bulan, kemudian dirapat plenokan per 1 semester ya, per 6 bulan rapat plenonya, atau kalau di kabupaten itu per 3 bulan. Per 3 bulan ya, per 3 bulan gitu kan. Provinsi RI itu 6 bulan sekali. 6 bulan. Nah, per 3 bulan kemudian ngundang salah satunya adalah Bawaslu lah ya kan. Kemudian stakeholder yang lain, ada Dukcapil, ada Kemenak, ada Lapas, TNI, Polri, kemudian pemerintahan lah, kita diundang oleh KPU untuk saya yakin KPU butuh apa namanya saran dan masukan, dan Bawaslu harus juga ikut berkontribusi, harus berkontribusi dalam hal ini apa ya tadi, memutakhirkan daftar pemilih tadi, karena ini kita yakini gitu, PDPB ini itu nantinya akan berfungsi di tahapan pemilu berikutnya. Dan tugasnya KPU kemudian mengolah datanya dengan sistemnya KPU. Bawaslu kita awasi lagi, dilakukan nggak semua ini oleh KPU secara komprehensif atau enggak, mutakhir atau enggak, terbuka atau enggak, inklusif atau enggak gitu kan. Ini kita sampaikan dengan KPU. Teman-teman, ini loh yang harus dilakukan, bla 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 bla. Dan saya yakin kalau dalam perjalanan pengawasan DPP ini, kalau KPU juga mendapatkan masukan dari Bawaslu, saya yakin pasti akan ditindaklanjuti. Dan sebelum ditindaklanjuti kan juga pasti akan berpikir. Saya yakin ketika KPU mendapatkan sarper dari siapapun gitu kan, kemudian akan di cross check dulu kan. Iya kan, akan di cross check. Yang punya data lagi-lagi, yang punya data by name by address kan adalah KPU. Betul. Iya kan. Iya. Ketika ada masukan si X ini sudah meninggal loh, masih ada nggak sih datanya di KPU itu kan gitu kan. Lagi-lagi ke kita kan hanya by angka. Betul. Jumlah laki-laki sekian, perempuan sekian per kecamatan sampai hanya dengan totalnya kan. DPPB sekarang itu sekian, laki-laki sekian, hanya itu gitu. Ya karena regulasinya KPU begitu, dan kita juga punya trik cara tersendiri yang KPU-nya nggak usah tahu gitu, itu rahasia. Tahu ada sarper aja gitu. Tahu-tahu muncul surat cinta dari Bawaslu ke KPU. Wah, Bawaslu ngasih sarper nih di PDPB ya. Ya memang itu yang harus kita lakukan. Yang terpenting dalam pengawasan ini, baik ada tahapan atau tidak, tetap kita lakukan. Dalam hal ini adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Mungkin gitu Mas Wandi. Iya, siap. Dikit menambahkan Mas. Iya, siap. Ya, ini kan yang memang yang kita berikan kan adalah rekap ya Mas. Betul. Dari sisi rekap ini sebenarnya bisa dilihat dari jumlah atau keakuratan datanya Mas. Jadi pemilih awal atau pemilih aktif awal, pemilih yang ada di DPT pemilihan, itu kan rumus umumnya kan pemilih awal dikurangi pemilih tersaring, terus kemudian ditambah pemilih baru. Nanti ketahuan nih, kalau misalkan nggak sesuai, tidak akurat dengan jumlah itu, ini KPU perlu saran perbaikan. Iya, betul. Terus kemudian istilahnya memperbandingkan ya Mas Betul. Septian ya. Perbandingan pemilu terakhir kemarin misalkan di pemilihan 1,2 sekian. Nah, PDPB ini berapa ini? Kan begitu ya.
harus beda. Harus beda. Apa cenderung turun itu? Tergantung, Bu. Jadi kan misalkan jumlah pemilihnya adalah 10 misalkan. Iya. TMS 5. Dan kemudian pemilih barunya 5, tetap 10. Iya, berarti tidak harus ya. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Bisa jadi sama, bisa jadi kurang, bisa jadi naik. Lebih, ya kan? Terus kemudian untuk apa ya? Misalkan kami diberi masukan data, itu kan tidak langsung kita olah atau dimasukkan ke sistem kami yang namanya Sidale ini ya Bu ya. Ini kami juga melakukan validasi data tersebut. Kalau misalkan kita kekurangan apa ya data dukung, kebetulan untuk program PDPB ini ada yang namanya validasi data atau coklit terbatas Bu. Jadi kita bisa turun sampai ke desa untuk menanyakan validasi data tersebut. Meski tidak punya teman-teman network ya? Iya. Atau mungkin misalkan seperti contohnya begini, kemarin menarik ya Bu, pemilih meninggal yang sudah 5 tahun atau sudah berapa tahun karena tidak memiliki administrasi berupa akta kematian. Ini saya rasa perlu divalidasi Bu. Jadi nanti coba kita akan sandingkan, kemudian kita minta tolong ke Dukcapil koordinasi validasi data pemilih tersebut untuk mana yang sudah ada akta kematiannya, mana yang belum. Kemudian kalau yang belum, mungkin nanti kita akan melakukan coktas untuk validasi data tersebut Bu. Nanti mungkin kita akan mengajak Bawaslu. Boleh. Sangat senang gitu ya. Jadi untuk validasi data nanti coba ya, nanti kita ini masih diolah. Kebetulan tadi juga habis mengolah data untuk PDPB PDPB untuk triwulan kedua kemarin. Kami memperoleh beberapa data yang contoh pindah domisili. Ini kita klasifikasikan pindahnya kemana Bu? Oh ya. Antar kecamatan, antar desa dalam kecamatan, dan antar kabupaten kota. 3 kategori itu. Ada nanti hari ini mungkin tayang di website kami, KPU Kabupaten Tegal. Ya, persoalannya gini Mas, kalau yang pemilih TMS gitu ya, begitu. Meninggal dunia ini, kita bicara pemilih yang meninggal dunia. Pemilih yang meninggal dunia ini karena berbasis administrasi akta kematian, sedangkan masyarakat sekitar ini gitu kan, kalau tidak ada kepentingan dalam hal mengurus akta kematian ini kan mereka enggan untuk mengurus. Mas. Nah, ini kan butuh tenaga dan pemikiran yang ekstra yang begini. Kalau yang mengurus is oke. Meskipun yang mengurus dan yang tidak mengurus itu perbandingannya jauh. Iya kan? Pasti punya kepentingan lah kalau yang mengurus akta. Kalau enggak kan masyarakat kita ya orang sudah meninggal mau gimana? Ini faktanya sudah meninggal kayak gitu. Sedangkan KPU kan harus berbasis administrasi begitu. Nah, yang begini itu gimana nantinya dalam menvalidkan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini, Mas? Nanti coba kita data-data pemilih yang kita punya yang statusnya sudah meninggal dunia. Nanti kita coba sandingkan dengan data yang kita terima Bu, yang sudah ada keterangan ini punya akta kematian. Nah kalau yang belum, nanti coba kita komunikasi dengan Dinas Dukcapil untuk mengetahui mana yang sudah memiliki akta kematian atau belum. Nah nanti kalau yang belum pun memiliki akta kematian, nanti saya coba untuk split per kecamatan, per desa. Nanti itu akan kita lakukan yang namanya coklit terbatas. Coklit terbatas tentunya bukan hanya coklit terbatas Bu. Jadi data pemilih yang walaupun pemilih yang kita punya itu yang meninggal itu bukan hanya dicoktas, tapi memiliki dokumen berupa apa?
berupa surat keterangan. Nah, surat keterangan. Surat keterangan dari desa ya yang menyatakan bahwa warganya itu benar-benar sudah meninggal. Iya. Dan itu sebenarnya kan bisa dilakukan secara kolektif toh. Bisa, Bu. Nah, di pemilihan kemarin sebenarnya kan sudah berjalan, sudah ada, Bu. Ya kan, sudah jalan. Karena ini badan ad hoc-nya sudah nggak ada. Gitu jadi kan kemarin KPU harus bekerjanya lebih ekstra lagi gitu. Ekstra lagi. Nah, nanti kita bisa berkolaborasi Mas Septian ya. Oke, KPU siap, Ibu. menggandeng Bawaslu, kemudian dalam rangka apapun istilahnya, entah coktas kita itu kemudian uji petik lah. Memastikan hal-hal yang seperti ini, khususnya pemilih yang TMS meninggal itu dipastikan sudah tidak terdaftar lagi. Nah, kalau ini Mas Septian, gini ya Mas Andi, ini kita diskusi. Pemilih yang alih status, Mas. Misalkan ada masukan nih, ada pemilih TNI Polri yang kemudian pensiun atau sebaliknya. Nah, kemudian dengan sadar diri gitu ya, memberikan informasi lah ke KPU bahwa seseorang ini sudah pensiun atau sebaliknya. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU? Apakah kemudian juga akan melakukan validasi data itu ke tempat mana dulunya seseorang ini pensiun, atau cukup hanya menerima laporan dari masyarakat itu? Ya, kita kembali lagi ya, Bu. Kalau sistem yang kita lakukan atau yang kita pakai untuk memutakhirkan data pemilih kan secara de jure ya, Bu. Kalau misalkan misalkan tadi alih status menjadi dari TNI Polri atau sebaliknya ke sipil dulu. Iya, ke sipil dulu. Selama ada surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan atau pemilih tersebut itu sudah alih status, itu akan kami akan kami tindak lanjuti atau kita jadikan pemilih baru. Pemilih baru di daftar pemilih kita. Begitu juga sebaliknya, Bu. Ada yang keterangan yang menyatakan bahwa pemilih tersebut sudah dari sipil menjadi anggota Polri atau tugas TNI atau prajurit TNI. Itu juga ada surat tersebut, Bu. Nanti kita coba coba kolaborasi atau koordinasi dengan Polres atau dan Ramil ya, betul ya? Kodim, sorry. 0712 Kodim. Nanti kita coba kolaborasi untuk untuk kolek data pemilih ya, petugas atau prajurit yang sudah mau purna kembali ke sipil ya. Kembali ke sipil. Nah, Mas Septian, diskusi lagi nih. Kira-kira pernah menemukan nggak pemilih itu kan WNI minimal 17, belum 17 sudah menikah. Dia umur 16, tetapi dia sudah menikah, tapi tidak punya kartu nikah. Pernah menjumpai nggak? Kartu nikah atau kawin siri lah kata orang Tegal mah. Pernah menemukan nggak? Dan yang seperti ini tuh kepribadian itu gimana itu? Pernah nggak KPU Kalau kawin siri itu saya kalau yang saya tahu ya, Bu ya. Kalau kawin siri itu biasanya ada surat keterangannya, Bu. Walaupun dia tidak tercatat ya, berarti kan kawin tidak tercatat kan? Iya, tidak tercatat di negara, di KUA dalam hal ini. Itu pasti ada surat keterangannya bahwa yang bersangkutan atau pemilih tersebut itu sudah menikah. Dan itu diperbolehkan, dapat hak pilih ya? Iya, jelas. Ya, sepanjang ada keterangan administrasi itu. Iya. Biasanya surat seperti itu yang mengeluarkan? Saya minta kita desa kolaborasi dengan, kalau nggak desa, dengan Kemenak. Dari Kemendak Kabupaten. Kebetulan kemarin pada saat kita ada, Bu. Dan kita ada umur 16, di bawah umur tapi sudah menikah. Itu ada, dan kemarin keterangannya juga ada dari Kemenak. Karena biasanya KUA kan dengan usia di bawah umur sebelum batas usia menikah sesuai dengan hukum negara kan biasanya memang belum boleh kan, tetapi karena adat dan istiadat biasanya itu kan bisa juga kan hal itu terjadi
jadi. Saya sih belum. Kenapa saya kemudian berdiskusi ini? Saya belum pernah menjumpai lah beberapa periode ini kok saya belum pernah menjumpai ya gitu ya yang dikatakan belum 17 tetapi sudah menikah. Padahal saya hidup orang desa tapi saya belum menjumpai Pak Septian. Jadi kebetulan seperti ini Bu. Misalkan pada saat pemilu kemarin atau pemilihan kemarin ya. Pemilihan kemarin kan 27 November. 27 Novembernya itu pada saat umur 17-nya. Jadi misalkan yang bersangkutan tersebut itu sudah jadi pemilih sebelumnya kan, karena masuk ke dalam daftar potensial kan, daftar potensial pemilih kan. Itu yang bersangkutan itu sudah 17 sebelum pemungutan suara Bu. Kalau bedanya antara pemungutan tahapan pemilu maupun pilkada atau pemilihan ini kan menghitung pemilih baru berdasarkan umur 17 tahun itu kan pada saat pemungutan. Iya. Kalau ini enggak Bu. Kalau PDPP itu saat kita cut off. Jadi misalkan kemarin kita cut off di bulan Juni. Berarti 30 Juni itu. 30 Juni berarti lahiran terakhir yang bisa masuk ke dalam daftar 30 Juni tahun 2008. Seperti itu. Berbeda dengan pas pelaksanaan tahapan kan? Iya. Kalau itu saya kebetulan anakku di pemilu itu 17-nya itu nanti pas di pemilihannya itu. Tapi kan tetap masuk DPT kan? Betul. Maksudnya begitu. Saya juga kebetulan kemarin juga mengisi tanggapan masyarakat karena kan saya pindah domisili Bu. Secara aktif. Kenapa pindah ini Pak? Oh iya, ini Pak Septian pengantin baru ya. Lupa saya. Selamat Pak Septian, sahabat Bawaslu nih, anggota KPU kita ini ternyata pengantin baru ini ya. Makanya pindah domisili Mas Wandi pura-pura. Lupa nek kondangan apa ya? Minimal memutakhirkan data pribadi. Iya, itu semua diawali dari pribadi Pak Septian. Biar nanti kita tularkan kepada masyarakat. Iya. Bisa menjadi contoh. Nih loh contohnya saya gitu kan. Saya juga pindah nantinya juga akan pindah memilih kan dari daerah asal ke tempat yang dipindah ini begitu. Sudah jadi kakak Bu. Berarti nanti sudah punya kakak sendiri. Terdaftarnya di di tempat yang baru. Sudah punya kakak sendiri? Sudah Bu. NKK-nya sudah baru? Sudah. Luar biasa. Ya itu menarik Pak Septian. Kan sudah pindah ya. Lah itu masyarakat juga, sahabat Bawaslu juga bertanya di proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu kita bisa tahu itu dari mana Pak? Saya udah masuk sudah masuk daftar pemilih ini. Itu caranya bagaimana ini? Kalau masyarakat luas atau siapapun ya bisa mengecek di cek DPT online. Itu nanti bisa masuk ke googling, cek DPT online. Nanti langsung keluar paling atas. Itu update itu Mas? Update. Update itu ya. Berlaku ya? Masih berlaku. Masih berlaku. Iya. Jadi bisa diketahui oleh masyarakat luas Mas Wandi. Iya kan. Terdaftar enggak sih? Masih terdaftar enggak sih? Jangan-jangan sudah dicoret. Jangan-jangan kita udah enggak ada. Padahal kita kan juga sering melakukan itu. Tapi uang punya aku masih ada, jadi ya is okay. Iya. Gitu. Ya terakhir Pak Septian, barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Pastinya untuk masyarakat Kabupaten Tegal, kami selalu membuka ruang seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi memutakhirkan data pemilih di dalam daftar pemilih berkelanjutan. Tentunya minimal dari pribadi dulu, kemudian melebar ke keluarga, minimal terdaftar seperti itu. Nah untuk bisa melaporkan atau apabila belum terdaftar atau mungkin memutakhirkan pemilih meninggal ataupun melaporkan pemilih meninggal ataupun
pindah atau dan lain sebagainya atau perubahan data pemilih itu bisa melalui, bisa ada sininya nggak Bu? Melalui link di bawah ini gitu maksudnya. Itu bisa. Nanti bisa. Operatornya nanti bisa. Melalui di bawah. Nanti kan diedit ya. Oh gitu. Melalui link di bawah link ini. di bawah ini. Mungkin itu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Septian, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas sudah mau menjadi narasumber di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Terima kasih juga Mas. Sebenarnya ini juga salah satu bentuk sosialisasi yang kita lakukan juga Mas. Terima kasih sudah diundang. Iya. Kami terima kasih. Ya, terakhir ini Bu. Gimana Mas Wandi? Terakhir tadi Pak Septian terkait dengan PDPB ya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan di non tahapan. Apa yang akan Bawaslu lakukan ini Bu? Di non tahapan, terus sama non tahapan di PDPB lah terutama itu. Barangkali ada yang mau disampaikan ini dari sisi pengawasan ini Bu. Oke. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sebagai pekerja demokrasi, ada tahapan pemilu, tidak ada tahapan pemilu, selalu melakukan pengawasan. Salah satunya adalah pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Selain itu juga ada soswatip, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Nah, terkait dengan PDPB, apa yang dilakukan Bawaslu, semua melakukan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran KPU. Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya uji petik terhadap PDPB ini. Jika ada hal yang sekiranya kurang pas atau ada hal-hal baru yang ditemukan Bawaslu, maka hal ini juga akan kita sampaikan ke KPU dalam rangka memperbaiki data pemilih berkelanjutan. Begitu Mas Wandi. Ya, terima kasih Ibu Anjar sudah meluangkan waktunya untuk podcast. Oke. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya ya. Siap. Ya, barangkali juga KPU mengundang Bawaslu bersinergi. Saling mengundang. Iya. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah podcast pada siang hari ini yang terkait dengan awasi dan cermati masa depan demokrasi dimulai dari daftar pemilih tetap atau DPT. Saya Wandi Prayogi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.